Serial komedi Tuyul dan Mbak Yul memberikan banyak kenangan yang tak terlupakan sepanjang masa. Sinetron Tuyul dan Mbak Yul merupakan sinetron lawas populer yang tayang perdana pada tahun 1997. Hiasi layar kaca selama 5 tahun hingga 2002. Tak heran jika sinetron tersebut jadi favorit anak 90-an dan pernah sabet penghargaan Panasonic Gobel Awards pada tahun 1998 silam. Cerita sinetron ini yakni mengenai seorang tuyul yang bisa menjelma jadi seorang manusia. Tuyul tersebut pun akhirnya bisa berteman dengan manusia. Meski berkisah fiktif, alur cerita menarik dan syarat akan pelajaran kehidupan sehari-hari membuat sinetron ini begitu disukai. Di sisi lain, akting para pemainnya pun banyak membuat para penonton berdecak kagum. Bila dihitung-hitung, kini sudah sekitar 27 tahun berlalu dari penayangan pertama di layar kaca. Namun, judul sinetron beserta para pemainnya pun masih begitu lekat di ingatan masyarakat. Banyak publik bertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka sekarang. Daripada penasaran, simak video berikut ini kondisi pemain sinetron legendaris Tuyul dan Mbak Yul di tahun 2024. Oni Syahrial. Oni Syahrial terkenal lewat perannya sebagai Ucil di sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Sejak itu karier Oni di dunia hiburan melejit. Berbagai tawaran mengalir deras ke pria yang kini berusia 50 tahun ini. Oni juga mengisi suara atau dubbing di beberapa peran dalam anime. Salah satu yang paling dikenal publik adalah suaranya sebagai Shin-chan. Di tengah kesibukannya di industri hiburan, Oni Syahrial ternyata telah menyelesaikan gelar sarjananya. Lama tak muncul di layar kaca, ternyata pria kelahiran Jakarta 10 Mei 1974 tersebut tengah memperdalam ilmu agama Islam yang dianutnya. Oni Syahrial dikabarkan memilih hijrah. Pada 8 Agustus tahun 2018, Oni Syahrial tampil di kanal YouTube Dahanam Islam. Saat itu, Oni membahas tentang proses hijrahnya yang diawali dengan sebuah pencarian. Ia pernah tak menemukan kenyamanan dalam hingar-bingar kesibukan yang digelutinya selama ini. Meski sudah jarang mendapatkan penghasilan dari dunia hiburan, namun Oni Syahrial tetap memiliki pendapatan dari usaha yang dilakoninya, yaitu usaha tempat kos. Oni mengubah rumah 3 lantai miliknya di kawasan Bendungan Hilir sebagai kos-kosan. Oni Syahrial juga terkesan menjalani kehidupan yang santai dan sederhana. Selain mengurus usaha tempat kos, ia juga sibuk berkebun di sekitar rumahnya. Dominico Sanda. Dominico Sanda pernah begitu populer di layar kaca berkat perannya sebagai Yulia di sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Lama tak terlihat di layar kaca, lantas seperti apa kabar terbaru Dominico Sanda sekarang? Dominico Sanda atau yang akrab disapa Monik ini mengawali kariernya di dunia hiburan dan langsung terjun ke dunia pesinetronan sejak tahun 1990-an. Debut sinetron pertamanya berjudul Kerinduan. Namun tak butuh waktu lama untuk Dominico Sanda bisa menjajaki kariernya tersebut. Sebab, selang setahun kemudian, ia sukses dikenal banyak masyarakat sampai saat ini lewat sinetron ikonik Tuyul dan Mbak Yul. Tak hanya itu, Dominico Sanda juga dikenal sebagai salah satu pesinetron yang berani dan totalitas. Ia diketahui sempat membuat kepalanya botak untuk bermain film. Namun belakangan Dominico menyebut bahwa botaknya itu memang sengaja dilakukan sebab rambutnya sudah rusak dan perlu penanganan dokter. Tak banyak yang tahu bahwa Dominico Sanda sebelumnya memutuskan untuk pindah agama dan menjadi seorang mualaf. Ia diketahui memutuskan pindah agama saat menikah dengan Reza Aryo Bima Wahab yang merupakan drummer dari grup musik Bragi. Hasil pernikahannya dengan sang drummer, Monik dikaruniai 3 orang anak. Di tengah puncak kariernya yang gemilang tersebut, Monik justru memutuskan vakum dari dunia hiburan. Selama vakum ia memilih untuk menjajal peruntungannya dengan membuka bisnis kuliner. Setelah 8 tahun vakum, Monik tampaknya rindu berakting. Ia pun menerima tawaran bermain di sejumlah judul dan sinetron seperti web series. Film terakhir yang ia bintangi berjudul Teman Kondangan yang dirilis pada akhir Januari 2020. Sejak masih terjun di dunia seni peran, rumah tangga Monik jauh dari gosip miring. Ersa Mayori. Ersa Mayori Aurora Yatim atau saat ini dikenal dengan nama Ersa Mayori merupakan artis yang telah memulai kariernya sejak tahun 1993 silam sebagai pemenang Gadis Sampul. Ia pun mulai semakin dikenal ketika memerankan Sandra pada film Tuyul dan Mbak Yul.
Dalam sinetron Tuyul dan Embak Yul, Ersa Mayori berperan sebagai adik Embak Yul bernama Sandra. Sekarang, Ersa masih aktif warawiri di dunia hiburan tanah air. Ia sempat menjadi presenter The Voice Kids Indonesia. Yang paling terbaru adalah bermain dalam film berjudul 12 Cinta Glenn Anggara yang tayang di bioskop pada Agustus 2022 lalu. Ersa Mayori menikah dengan Otto Satria Jauhari pada tahun 2003 lalu dan telah memiliki 2 orang anak perempuan yang mulai beranjak dewasa. Kecantikan Ersa Mayori seringkali membuat banyak orang iri. Lantaran di usianya yang sudah 45 tahun, Ersa Mayori tetap terlihat awet muda layaknya wanita di usia 30 tahun. Tia Ivanka sempat begitu populer di akhir tahun 90-an, wajah Tia Ivanka sudah lama tak muncul di layar kaca. Padahal jika menilik ke belakang, sosok Tia Ivanka dulunya laris manis membintangi banyak judul sinetron. Berbagai judul sinetron maupun film layar lebar telah diperankannya. Saat berada di puncak popularitasnya, Tia Ivanka justru memutuskan hengkang dari dunia hiburan. Ia memilih vakum dari dunia artis karena harus mengurus anaknya yang berkebutuhan khusus. Namun, ia masih aktif membagikan kegiatan kesehariannya di Instagram. Tia Ivanka tampak telah mengubah penampilannya dengan berhijab. Perempuan kelahiran 8 September 1978 ini memulai karier di industri hiburan tanah air pada tahun 1997 silam. Kala itu, Tia Ivanka mengawali kariernya sebagai seorang bintang iklan. Nama Tia Ivanka melejit setelah membintangi sinetron populer Tuyul dan Embak Yul. Ia berperan sebagai Yulfani, adik dari Embak Yul. Sejak saat itu, wajah Tia Ivanka kerap warawiri di layar televisi. Bahkan, ia menjadi salah satu pemeran wanita yang populer di era 1990-an. Tia menikah dengan pria berkewarganegaraan Amerika yang bernama George Manuel Sotelo pada Februari 2005. Kecantikan Tia tak memudar meski sudah memasuki usia 45 tahun. Banyak warganet yang terkesima dengan penampilan Tia sekarang. Jackie Kezia. Jackie Kezia juga pernah berperan sebagai Embak Yul menggantikan pemeran Embak Yul sebelumnya. Meski jarang tersorot, Jackie sering unggah potret diri dan aktivitasnya di Instagram. Sekarang Kezia ternyata juga seorang personal trainer, pantas kalau badinya masih aduhai di usianya yang setengah abad. Rita Herawati. Selain tokoh utama di film Tuyul dan Embak Yul, karakter-karakter pendamping lainnya pun tak kalah mencuri perhatian. Salah satunya adalah sosok Yulisa. Diperankan oleh Rita Herawati, Yulisa merupakan adik kedua dari Embak Yul. Namun, setelah sinetron Tuyul dan Embak Yul usai, Rita Herawati pun tak lagi terlihat di layar kaca. Jika kembali ke masa lalu, pastinya kita ingat gaya khas Yulisa dengan rambut hitam panjangnya. Namun rupanya kini Rita Herawati telah memutuskan berhijrah. Kini ia pun mengenakan hijab syari di kesehariannya. Sosok Rita Herawati pun kini telah menemukan tambatan hatinya. Ia telah menikah dengan pujaan hatinya. Rita kini fokus dengan perannya sebagai seorang istri dan ibu. Kini Rita telah berusia kepala 4. Meski sudah berusia 44 tahun, Rita tetap memesona seperti dulu. Wajahnya pun tampak begitu awet muda. Diketahui Rita sekarang menjalankan bisnis kuliner.